Halo, 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 yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Gimana kabarnya? Malam ini kita akan melanjutkan part kedua dari materi render teknik. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa ada yang mesti diingetin, langsung lempar link aja ke grupnya ya. Jadi di pojok kiri atau pojok kanan screennya teman-teman itu ada tanda centang hijau gitu kan, bisa diklik kanan terus bisa di copy linknya dari situ. Oke, eh, sebelum kita mulai, mungkin di antara teman-teman ada yang punya pertanyaan terkait Raindrop, boleh banget loh diketik dulu di kolom chat. Nanti kita akan scroll ya pertanyaannya satu persatu. Mudah-mudahan sambil proses penyampaian materi berlangsung, teman-teman semua bisa mendapatkan jawabannya. Oke, jadi sekali lagi ini sesuai dengan program yang Living Indonesia di bulan September terkait dengan Raindrop Teknik. Maka malam ini adalah part kedua di mana Selasa yang lalu itu Kakak Lisa sudah membawakan materi Raindrop Teknik terkait dengan historinya, journey-nya, dan apa sih manfaatnya, serta oil-oilnya yang digunakan dalam proses Raindrop Teknik. Hari ini kita akan fokus kepada uh, aplikasinya, terus beberapa hacks dan triks yang bisa banget kakak-kakak gunakan nanti. Yang pasti em, aku mau tahu dulu dari semua yang hadir, berapa sih yang udah praktekin? Siapa aja yang udah mempraktekkan Raindrop Teknik ini? Dan boleh nggak jawab sudah atau belum? Bagi yang sudah gitu, satu kata tentang komentarnya terhadap Raindrop Teknik. Ya, oke. Jadi bagi yang baru pertama kali hadir di kelas corporate, selamat datang, salam kenal, saya Indri Melani dari tim training yang Living Indonesia. So, dengan senang hati akan bersama-sama mengiringi langkah teman-teman mengenal Raindrop Teknik lebih dalam. Oke, nah ini semua udah baca ya. Salah satu program dari yang Living Indonesia dari Kakak Lidiana sudah amazing ya Raindrop itu. Yes, Raindrop bagi yang butuh model. Nanti di acara Raindrop partinya, siapa tahu ya waktunya cocok sama saya mau banget jadi modelnya kakak-kakak. Kalau Kakak Ria bilang sudah ya, terus eh, RDT ini komentar beliau adalah senjata rahasia keluarga. Wow, semacam ninja gitu ya Kak ya, punya senjata rahasia. Oke, di screen ini kita bisa lihat sama-sama ada promo Raindrop Time bisa berlaku buat IR dan SO. Jadi ada dua opsi ya, dan alhamdulillahnya lagi periode promonya sampai tanggal 30 September nih. Nah, dua opsi promonya, promo yang pertama itu special price ya, special price. Bisa pilih Raindrop tekniknya special price, potongan harga sebesar 200.000. Oke, sebesar 200.000 menjadi 1.937.000 ya. Lalu opsi kedua itu eh, boleh pilih juga beli Raindrop tekniknya itu harganya tetap ya 2 juta, harga harga harganya 2.137.000, tapi dapat gratisan White Angelica yang akan sangat diperlukan dalam proses Raindrop teknik. Nah, ini ada komen lagi dari Kakak Marisa. Sudah praktekin Raindrop teknik. Komentarnya kayak cabut baterai. Hmm, analogi yang menarik ya. Iya ya, sometimes kita lupa mencabut baterai diri kita sendiri. Kita rajin nge-restart HP, tapi kita sering lupa nge-restart diri kita sendiri. Thank you loh insight-nya, Kakak Marisa. Segera akan aku lakukan.
cabut baterai sekejap aja gitu ya. Mm-mm. Terus pasti enak banget abis itu. Bener juga loh. Di Raindrop itu kayak habis dicabut baterainya sebentar terus di restart terus semangat lagi deh. Oke, ini promo yang akan berlangsung dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 30 September. Along the way, selain menyampaikan promo, alangkah indahnya jika nanti juga disertai dengan materi-materi, praktek-praktek, demo-demo terkait dengan Raindrop Teknik. Jadi dari komen-komennya kayaknya ini wajib banget ya kita edukasikan kepada tim kita. Ya, terlepas dari apakah selama ini kita senangnya DIY, senangnya oil emosi, senangnya bahasnya PEP, senangnya bahas Ningxia, belum kolagen, tambahkan elemen Raindrop agar makin sempurna. Oke? Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan ruangan, persiapan tempat untuk melakukan raindrop. Tempatnya vibes-nya harus relax. Temperaturnya kalau ada AC jangan terlalu dingin atau jangan kurang dingin. Atau kalau suhu kamar pastikan tidak terpapar matahari langsung. Cahayanya redup, terus terbebas dari suara atau bunyi hingar-bingar yang membuat receiver, orang yang menerima raindrop, itu menjadi ke distract. Bahkan giver, orang yang memberikan raindrop, itu juga bisa ke distract. Oke, nah siapkan meja pijat yang dilapisi spray bersih, letakkan tambahan alas untuk memberikan kehangatan karena uh, bagi penerima raindrop, penutup tubuh ini along the way nanti bisa membantu memberikan rasa hangat. Oke, nah yang paling penting juga itu oil-oil yang mau digunakan udah disusun sesuai urutan, ya, sesuai urutan, jangan terlalu jauh sehingga ketika harus ganti oil bolak-balik 2-3 langkah itu juga bikin kita ke distract. Dari dalam jangkauan aja tuh ya yang terjangkau, oilnya mudah diambil, termasuk fisik juga kita jejerin sekalian. Nah, di antaranya itu oilnya ada Valor, oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, aromasis, dan peppermint. Oke, kemudian hal yang juga penting, pastikan tersedia air putih yang cukup bagi penerima, bagi receiver setelah raindrop teknik selesai dilakukan. Jadi dua-duanya mesti minum, givernya maupun receivernya. Oke, ini persiapan ruangan, terus persiapan saya sebagai giver dan nanti receiver yang akan saya berikan raindrop teknik. Jadi usahakan dari awal bangun pikiran yang positif. Jadi kita memasuki ruangan sama-sama dengan pola pikir yang positif. Sebagai giver nih ya, biasanya saya upayakan, oke, I want to do the best. I want to give the best part of myself in doing raindrop teknik gitu ya. Saya mau melakukan raindrop teknik terbaik yang bisa saya berikan kepada receiver saya gitu. Nah, si receivernya sebelum masuk ke ruangan juga bisa kita himbau, kita encourage untuk uh, memikirkan bahwa sesaat lagi kamu akan merasakan pengalaman, experience raindrop yang menyenangkan dari saya gitu ya. Atau dia berpikir saya akan menerima raindrop nih habis ini gitu ya. Nah, tanyakan jika receiver kita mau buang air kecil. Kemudian bagi giver ya, pastikan kuku-kuku tangan dalam keadaan bersih, dipotong rapi, bebas dari cat kuku apapun warnanya, jenisnya. Oke, karena kalau masih ada cat kuku yang menempel, dikhawatirkan saat proses raindrop terjadi, ada partikel-partikel serpihan-serpihan cat kuku yang kemudian bisa membuat receiver kita nggak nyaman, ada partikel yang tertinggal di permukaan kulitnya. Oke, tawarkan kembali air minum, terus sama-sama melepaskan perhiasan karena setiap benda, apalagi logam-logam itu kan memancarkan frekuensi ya. Jadi biar clean dan smooth, lepaskan saja.
Lalu tawarkan kalau receiver kita mau ganti kimono atau kalau nggak ada kimono, kita bisa encourage juga dia untuk datang dengan kemeja yang ada kancingnya sampai bawah. Pas mau jadi receiver tinggal dibalik, kancingnya ada di belakang. Oke, nanti saya kasih tahu kenapa. Nah, terus kasih dia waktu untuk eh, ganti baju mungkin, ganti kimono atau memutar balik ke meja yang ada kancing-kancingnya tadi itu, yang ada bukaan depannya tadi itu. Kita kasih privasi dan kita tanya lagi apakah sudah berbaring rapi. Nah, kita bisa mulai instruksikan untuk mengistirahatkan lengannya di samping tubuh. No screen time, please, ya. Udah mau raindrop masih pegang HP. Tadi katanya kita mau recharge baterai. Masih megang HP ya. Ikhlaskanlah waktu untuk diri sendiri antara 30 menit sampai sejam ke depan. Fokus sama diri sendiri. Itu self-care loh. Oke? Nah, kemudian posisinya telapak tangan menyentuh paha persis di bawah panggul. Jadi serileks mungkin tangannya di samping tubuh. Oke, ini eh, detailnya. Kemudian tahapannya, kita ngomong dulu tahapannya secara teoritis ya. Nanti kita akan eh, lihat videonya bagian per bagian agar lebih jelas lagi. Jadi ada tahapan yang namanya menyeimbangkan energi tubuh, balancing energi. Energi siapa? Energi giver dan energi receiver. Oilnya itu Feller. Oke. Kemudian setelah balancing energi, kita akan masuk ke area kaki terlebih dahulu. Di area kaki itu gerakannya ada dua saja. Teknik roll and release, gulung dan lepas, gulung dan lepas, gulung dan lepas. Oke, area kaki hanya ada dua teknik, roll and release, gulung lepas, gulung lepas, gulung lepas. Oke, gini cara menghafalkannya. Nah, oilnya tadi kan Fowler di kaki juga sebenarnya, tapi tujuannya untuk balancing energi. Nah, masih di area kaki untuk teknik roll and release itu oil yang digunakan oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, dan peppermint. Apa oil yang nggak dipakai di kaki? Ada yang bisa tebak? Color udah nih, oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, peppermint. Jadi ada satu oil yang nggak kita pakai di area kaki. Yes, thank you Kakak Vita, Kakak Puput, Kakak Ria. Aromasis, ya, aromasisnya bisa kita mundurin dari barisan oil yang akan kita jangkau tadi itu. Nah, kita lanjut ke area punggung dan tulang belakang. Baru nanti ada oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, aromasis, peppermint, dan ditutup dengan feller. Jadi yang mesti kita ingat, dibuka dengan balancing energi di kaki dengan feller, nanti terakhir penutupnya juga dengan feller, ya, di area punggung dan tulang belakang. Dibuka dengan feller, ditutup dengan feller. Nah, yang harus kita ingat juga dalam proses raindrop, setiap pergantian oil, ya, setiap pergantian oil yang di punggung dan tulang belakang itu selalu terlakukan terlebih dahulu feathering dan fanning. Feathering itu eh, kalau kita mau analogikan ya, gerakan mengusap seringan bulu ya, pakai ujung jari tersentuh ujung kuku sedikit. Jadi feathering ya, mengusap seringan bulu. Nah, fanning itu gerakan kayak kipas, kayak wiper mobil gitu loh. Jadi dia kayak kipas gerakannya. Oke, nah kemudian setiap ganti oil kita pasti ada feathering and fanning. Ada oil yang hanya feathering dan fanning saja. Ada oil yang setelah feathering dan fanning ada gerakan-gerakan khususnya. Oke, jadi untuk oregano dan thyme itu kita hanya lakukan feathering dan fanning. Nah, basil setelah feathering dan fanning kita lakukan spinal tissue pull ya, spinal tissue pull, penarikan jaringan tulang belakang. Nah, saat dengan cypress setelah feathering dan fanning kita ada gerakan finger straddle, jari-jari terbuka. Terus saat wintergreen, kita pindah wintergreen, kita feathering dan fanning dulu. Ada gerakan putaran ibu jari.
ya, thumb roll, oke. Nah, saat oilnya marjoram, setelah feathering dan fanning, kita lakukan pijatan memutar, oke. Kemudian saat oilnya aromasis, kita melakukan palm slide, ya. Setelah feathering dan fanning, aromasisnya, kita lanjut dengan gerakan palm slide, meluncurkan telapak tangan. Jadi konsepnya adalah setiap ganti oil kita feathering dan fanning di punggung, ya. Nah, nanti ada oil yang hanya feathering dan fanning saja, oregano dan thyme, ya. Terus basil, cypress, wintergreen, marjoram, dan aromasis itu kita ada gerakan tambahannya. Nah, peppermint dan feather kita feathering dan fanning saja. Oke ya. Nah, setelah selesai semua yang di punggung itu, dengan gerakan-gerakannya sesuai dengan oilnya, kita nanti melakukan gerakan occiput pull, ya, menarik tengkuk. Oke, terakhir kita mengoleskan White Angelica. Oke, sebelum memulai semua tahapan raindrop ini, yang perlu kita ingat adalah kita lakukan pengolesan White Angelica, ya, reaktivasi, teteskan reaktivasi 3 kali, ratakan, hirup aromanya, terus kita bentuk kayak selubung ke seluruh tubuh sampai bawah, gerakan kayak menyelubungi tubuh sampai bawah, gitu. Semoga bisa dipahamin ya, White Angelica, baik si giver maupun si receiver. Nah, kita lanjut. eh Waktu menyusun oil nih ya, waktu menyusun oil ini gerakan apa oilnya udah bener belum urutannya ya? Ini saya kasih jembatan keledai, Fort Basiwi Map. Oke, Fort Basiwi Map ada yang masih ingat? Fort Basiwi Map. Jadi susun oilnya seperti ini. Si A kita kasih warna merah karena aromasis itu di kaki nggak digunakan. Belum digunakan untuk kaki tapi nanti di punggung. Ya, ini Feller, Oregano, Thyme, Basil, Cypress, Wintergreen, Marjoram, Aromasis, Peppermint. Oke, nanti di close sama Feller lagi. Vote, Basiwi, Map. Udah hafal semua? Boleh latihan menyusun oilnya. Kemudian siapin juga ortois dan fisik. Bedanya apa? Jadi karena kondisi kulit beda-beda, terus ada beberapa orang yang mungkin baru pertama kali merasakan pengalaman raindrop teknik, ada yang mungkin sudah berulang kali. Biasanya bagi mereka yang baru pertama kali itu butuh dinyamankan jika terasa agak terlalu panas, ya. Nah, ini dengan fisik setelah filler yang terakhir, atau kalau yang udah biasa kita boleh tambahin orthois, ya, biar meresap lebih dalam lagi rasa hangat yang memang kita inginkan dan kita butuhkan. Oke, jadi pemilihan ini bisa kita tanyakan kepada receiver kita. Atau kita sendiri sebagai receiver kita tahu nih, kita prefer orthois nanti di akhir atau physics. Oke, ini dessertnya. Kalau oil raindrop itu main course-nya. Oke, kita bahas dulu telapak kaki. Jadi gerakan balancing body energy itu seperti ini. Jadi kita silangkan tangannya, ya kan? Kita silangkan tangannya, tangan kanan memegang kaki kanan, tangan kiri memegang kaki kiri. Jadi kita menyilang karena kita berhadapan, kanan sama kanannya jadi hadapan juga deh. Ya, jadi kita harus silang gitu supaya kanan megang kanan, tangan kiri megang kaki kiri. Balancing body energy ini dilakukan selama eh, kurang lebih 3 sampai 5 menit, ya. Jadi yang kita lakukan adalah teteskan valor di telapak tangan kanan. Ini telapak tangan kanan, teteskan valornya, ya, 3 sampai 6 tetes. Your feeling will guide you. Oke, semoga kawan-kawan paham maksudnya ya. 3 sampai 6 tetes, ratakan, kemudian usapkan ke telapak tangan, ke telapak kaki receiver. Oke, usapkan di kaki kanan, usapkan di kaki kiri. Ya, jadi kaki kanan usapkan dengan tangan kanan, kaki kiri usapkan dengan tangan kiri kita. Oke, ratakan ke semua permukaan kaki. Kemudian tahan posisi seperti di gambar ini, ya. Kita genggam tangannya 3 sampai 5 menit.
Tapi kan susah lihat jamnya, Kak. Oke, saya kasih hacks dari saya ya. Biasanya saya ngerasain kayak kayak ada detak kecil gitu, tek 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 gitu, di telapak kakinya berasa. Ada yang ngerasa jadi lebih hangat, suhu hangat gitu datang ke tangan dari kakinya ke tangan kita gitu ya. Jadi intuisi kita akan menunjukkan bahwa oke, ini sudah balance energi saya dan energi si receiver ya. Ini oilnya Velar. Oke, kelar dari sini kita bisa lanjut ke roll and release ya, teknik gulung dan lepas. Jadi yang teman-teman mesti tahu adalah gerakannya itu nanti akan sepanjang ini. Ya, kalau dilihat dari telapak, gerakannya ini akan sepanjang dari tumit sisi sini, terus ke atas, di roll sampai jempol. Ya, kalau dari samping, jadi 4 jari kita ada di sisi kaki, jempolnya ini buat posisi em, pegangan. Gitu ya. Jadi roll and release, roll and release. Jadi kalau ini kaki, nah ini si jempol ada di sisi sini buat pegangan, yang bergerak adalah 4 jari yang lainnya. Oke, nah yang paling penting lagi, ini mereaktivasi oil ya, mereaktivasi oil. Teteskan di tangan kiri, kemudian kita menggunakan 4 jari mengusap 3 kali ke arah jarum jam, searah jarum jam, ya kan? Oilnya menggunakan ujung jari. Oke, baru kita pegang posisinya seperti ini. Kalau dari samping, dari bawah seperti ini. Mulainya dari tumit paling bawah. Tumit yang mana? Yang sejajar dengan jempol. Jadi kaki yang sebelah kanan udah pasti kita akan ngerjainnya pakai tangan kanan. Kaki yang sebelah kiri udah pasti kita ngelakuinnya pakai tangan kiri. Oke, jadi kita gerak terus. Nah, sampai di jempol sini, kita lakukan roll and release pakai jempol dan telunjuk aja 3 kali. Jadi ini misalnya jempol kaki, terakhir kalau udah sampai di ujung, kita lakukan roll and release 3 kali. Terus mulai lagi dari bagian tumit bagian bawah. Oke, nah ini semua gerakan di kaki ini hanya roll and release saja. Ya, lakukan 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Jadi kata kuncinya dengan random teknik adalah gerakan-gerakan searah jarum jam, kanan dulu, baru kiri, gerakan-gerakan 3 kali. Oke? Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal, roll and release itu semua oil digunakan kecuali Valor dan Aromasis. Valor itu kan digunakan untuk balancing energi. Kita lanjut oregano, thyme, basil, cypress, wintergreen, marjoram, dan peppermint. Ya, jadi kita teteskannya 2 sampai 3 tetes oil di telapak tangan kiri, usap melingkar dengan ujung jari kanan searah jarum jam. Terus kita genggam tumit kanan ya dengan tangan kanan. Oke, jadi gulung, lepas, gulung, lepas, gulung, lepas, gulung, lepas, gulung, lepas. Naiknya sekitar 2 cm 2 cm ya. Naiknya 2 cm 2 cm gitu. Oke, jadi selesai kanan, kaki kanan, eh, ulangi 3 kali di kaki kiri. Ya, jadi 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Terus lakukan oilnya berganti-ganti. Ya, kemudian soal punggung dan tulang belakang. Jadi gerakan feathering dulu. Untuk punggung, ya, setiap ganti oil kita harus feathering dan fanning. Nah, feathering ini apa? Jadi mengusap seringan bulu. Benar-benar hanya pakai ujung jari, kena kuku, ya kukunya ada dalam keadaan pendek dan bersih. Kita bikin kayak ada garis imajiner gitu. Ya, ini kira-kira garis imajinernya di pinggang lebih tinggi sedikit, di bawah ketiak. Oke, nah ini feathering yang pertama ada 3 bagian di punggung kita. Ini feathering yang kedua, kita bagi menjadi 2 bagian di punggung kita. Lalu
feathering yang ketiga ini satu bagian. Oke, untuk yang tiga bagian nih ya, yang tiga bagian nanti kita gerakannya eh, dari sini ke sini, turun lagi, dari sini ke sini, turun lagi, dari sini ke sini, turun lagi, baru lanjut ya, 3 kali, terus dari sini terus ke tengkuk 3 kali. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pindah lagi ke bawah, 1, 2, 3, bagian 1, 1, 2, 3, bagian 2, 1, 2, 3, bagian 3. Untuk lebih jelas nanti kita bisa lihat video ya. Nah, bagian kedua hanya ada 2 bagian imajiner di punggung. 1, 2, 3, lebih panjang dari yang tadi. Gerakannya 1, 2, 3. Gitu ya. Sedangkan yang ketiga, ini satu bagian aja. Jadi kita dari bawah ke tengkuk. 1, 2, 3. Oke, selesai featheringnya. Feathering A, B, dan C. Nah, kemudian eh titik awalnya itu ya, itu mulainya dari sakrum di sini ya. Hmm, di atas belahan pantat persis di situ ya mulainya. Titik awalnya kalau kita mau feathering dan fanning ya. Kemudian feathering ini pokoknya kita nggak boleh menekan terlalu keras, benar-benar mengusapnya seringan bulu. Oke, sekarang fanning. Ya, fanning ini gerakannya seperti tadi saya bilang ya kayak wiper, kayak kipas, ya, kayak wiper atau kayak kipas. Jadi ini sama eh, kayak ada bagian gitu di punggung. Kita fanning 1, 2, 3 pindah, 1, 2, 3 pindah, 1, 2, 3. Oke, terus yang ini jadi 2 area gitu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang ketiga ini dari bawah ke atas, 1, 2, 3. Jadi memang ada pembagian area imajiner 3 bagian, 2 bagian, dan 1 bagian. Ya, sama. Nah, beda gerakannya aja. Ini tujuan feathering dan fanning ini kita bisa mendistribusikan oilnya kan dipakai 2 tetes, 3 tetes, gitu ya. Nanti ada mungkin yang 5, 6 tetes, tapi bagaimana caranya itu tersebar merata ke seluruh bagian punggung kita. Gitu. Jadi rahasianya ada di feathering dan fanning ini. Oke, kemudian eh, oregano dan thyme itu gerakannya hanya feathering dan fanning saja. Ya, feathering dan fanning saja. Jadi oregano kita feathering, terus fanning, pindah ke thyme kita feathering dan fanning. Oke, nah kemudian ada gerakan berikutnya yaitu spinal tissue pull, ya penarikan jaringan tulang belakang. Jadi ini posisinya kalau gerakan di punggung itu semuanya dari arah pinggul ya, dari pinggul ke arah pundak. Terus kita pindah sisi kalau harus ada gerakan yang harus dilakukan dua sisi, tetap dari bawah ke arah pundak atau tengkuk, gitu ya, selalu dari bawah ke atas. Nah, spinal tissue pull ini kita taruh ujung jari kita di samping spine. Ya, tangannya kayak mangkok gitu. Dari bawah kita gerakin eh, ujung jari ini 3 kali searah jarum jam. 1, 2, 3 di samping spine. Baru kita geser lagi 1, 2, 3, geser lagi 1, 2, 3 terus sampai ke tengkuk. Ya, selesai di situ kita pindah ke sisi sebelah sana. Nanti totalnya 3 kali kanan, 3 kali kiri. Ya, nah spinal tissue pull ini oilnya basil. Jadi sebelum melakukan ini, pas kita pindah mau pakai oil basil, kita feathering dan fanning dulu, ya kan? Selesai feathering dan fanning, kita lanjutkan masih basil nih oilnya, gerakan spinal tissue pull ini. Oke, ini fanning lagi. Nah, kemudian feathering lagi. Ini mana naik? Nah, spinal tissue pull. Nah, lanjut gerakan finger straddle. Ini gimana sih, Kak? Jadi, jari kita ini spine. Ya, jari kita di antara spine. Jadi ada 2 jari yang terkuat biasanya kan telunjuk dan jari tengah ya. Nah, itu ditaruh di antara spine, ya kan? 5 jarinya itu yang lain kita buka untuk bertumpu. Nah, ini pakai tangan yang lemah ya, tangan yang lemah yang fingernya di straddle. Yang satu lagi kita jadikan pendorong kayak gergaji. Ya, mulainya dari bawah. Yang ini
Yang ini tekan ke bawah, yang ini gerak kiri kanan. Jadi yang ini, yang terbuka jarinya kita tekan ke bawah, kasih tekanan ke samping spine-nya. Nah, tangan yang ini mendorong kayak gergaji terus sampai tengkuk. Oke, finger straddle ini oilnya cypress. Ya, finger straddle ini oilnya cypress. Dan sebelum masuk ke gerakan finger straddle, jangan lupa kita harus feathering dan fanning dulu. Setiap pindah oil, kita feathering dan fanning dulu. Cypress itu pakainya oil, uh, cypress itu pakainya gerakannya finger straddle. Oke, nah kemudian ada thumb roll. Nah, thumb roll ini oilnya wintergreen. Ya, thumb roll ini uh, oilnya wintergreen. Saat pindah ke wintergreen, kita feathering dan fanning dulu. Oke, nah kemudian posisinya gimana nih? Nah, ini selalu dari bawah ya, ini dari sakrum, uh, pinggul bagian bawah situ. Jadi jempolnya satu lebih tinggi dari yang lain. Ada yang komentar waktu di salah satu kelas Raindrop, kayak mites kutu ya Kak. Kurang lebih begitu. Ada yang nggak ngalamin masa-masa mites kutu. Ya, jadi eh, satu tangannya lebih tinggi dari yang lain, terus di pites deh tuh. Jadi ini kalau kita bisa lihat, ini posisinya di samping spine ya, di samping spine. Oke, yang ini lebih rendah, yang ini lebih tinggi, karena nanti dia akan dipertemukan di tengah gitu. Gitu ya. Nanti kita akan lebih jelas lihat di videonya. Nah, hal yang paling penting di sini, ini terus dilakukan di sepanjang samping spine, nanti sampai di tengkuk itu terus ke atas ya, sampai di garis tengkorak sini masih dilakukan thumb roll-nya. Jadi sesuai namanya, kita ngerol si jempol, si thumb kita ini. Ya, yang satu lebih rendah sedikit dari yang lain supaya dia bisa dipertemukan di tengah. Kira-kira seperti ini. Oke, nah ini tadi oilnya wintergreen ya. Ini banyak nih, 6 sampai 10 tetes ya oilnya. Kemudian gerakan berikutnya circular hand massage. Ya, ini oilnya marjoram. Jadi kita bisa lihat ini gerakannya nggak cuma di spine tapi juga menyentuh sisi kiri dan kanan punggung ya. Nah, gimana tuh posisinya? Kalau tadi eh, gerakan yang pertama itu circular hand itu pakainya ujung jari, nah ini kita pakainya telapak tangan. Ya, telapak tangan diputar searah jarum jam 3 kali, 1, 2, 3, baru kita geser 1, 2, 3 ya, sampai ke bahu bagian atas, kita pindah ke sebelahnya. Nanti totalnya kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Oke, jangan lupa saat pindah ke marjoram kita feathering dan fanning dulu. Ya, gerakannya seperti ini. Nah, palm slide. Oke, palm slide ini kita tangannya satu di sisi kiri, satu di ujung kanan, kita gosokkan begitu. Ya, di slide tangannya. Jadi yang jelas ini nih ya. Yang jelas ini dari bawah, satu di sini, satu di kiri, ini di kanan. Di slide ke tengah. Nanti eh, punggung kiri dan punggung kanannya saat tangannya di slide gitu akan membentuk celah kayak gini. Oke, ini enak banget. Ini salah satu gerakan favorit saya nih. Ya, palm slide. Nah, ini oilnya aromasis. Ya, saat pindah ke aromasis kita feathering dan fanning dulu. Lanjut pakai eh, aromasis menggunakan gerakan palm slide. Ya, totalnya sama semua 3 kali. Nah, kalau udah sampai aromasis, nanti kita lanjut peppermint, ya, peppermint, terus feller. Nah, lanjut dengan occiput pull di sini. Oke, occiput pull kalau kita lihat, ini kepalanya tetap nyender ya, kepalanya tetap nyender, tetap rebahan, nggak diangkat. Jari-jari kita ada di sisi kiri dan sisi kanan, di bawah telinga. 4 jari ini, jempolnya buat tumpuan di sini nih, di pelipis. Ya, nah kalau dilihat tampak atas kayak gini, jadi yang kita gerakkan adalah jari kita yang 4 ini. Ya, nanti dengan kekuatan 4 jari ini kita bisa lihat kaki si receiver di ujung sana tuh gerak-gerak. Jadi sebadan gerak dengan tarikan occiput pull ini.
Oke. Nah, peppermint dan Feller ini juga hanya feathering dan fanning aja. Nah, kemudian ditutup nanti dengan V6 atau orthois. Ya, kalau kita lihat ada merah-merah bulat-bulat di tempat-tempat tertentu di punggungnya, kita pakai V6 aja. Oke? Kalau kayaknya rata semua, artinya orangnya beradaptasi dengan baik dengan oil-oilnya atau udah biasa di raindrop, kita bisa pakai orthois. Ini freestyle gitu mijitnya ya. Ini dessertnya ada di sini. Oke. Nah, kemudian White Angelica. Ya, White Angelica ini setelah selesai semuanya, kita teteskan, oleskan pada bahu penerima, terus ratakan, eh, taruh di depan hidungnya, jangan nempel ya. Jadi kasih jarak dengan hidungnya, biarkan penerima menghirup aroma oil. Ya, selama 5-10 menit biarkan receiver kita, kemudian berikan air putih. Gitu. Jadi jika ini udah selesai, mungkin kalau ketiduran kasih waktu ya 10-15 menit. Eh, Kalau dia udah terbangun, boleh tawarkan untuk ganti pakaian, kasih tawarkan air minum air putih lagi. Kemudian ucapkan terima kasih ya, terima kasih karena telah berkenan menerima raindrop dari kita. Ucapkan dengan sepenuh hati. Walaupun kita giver, kita juga mengucapkan terima kasih kepada receiver kita karena telah memberikan kesempatan untuk berinteraksi dari segi energi gitu ya, dan dorong dia untuk melakukan hal-hal yang positif, healthy lifestyle untuk mendukung kebugaran tubuhnya dia. Oke, jadi kalau di summarize nih, ini boleh difoto ya. Ini urutan oilnya dari awal sampai akhir. Kemudian ini posisi-posisinya dan ini gerakan-gerakan yang digunakan. Ya, ini buat bisa jadi contekan. Ya, kemudian eh, ini bentuk lain, reference guide-nya. Hmm, ya, feathering dan fanningnya tidak ditranslate gitu ya, karena agak susah mencari padanan bahasa Indonesianya. Intinya feathering itu mengusap seringan bulu gitu ya, menggunakan ujung jari dan kuku. Fanning mengusap seperti gerakan kipas gitu ya, menggunakan ujung jari dan kuku juga. Oke, jadi kalau kita lihat oilnya, thyme, oregano tuh 2-4 tetes aja, basil 3-4 tetes, cypress 4-6 tetes, wintergreen 6-10 tetes, marjoram 10-15 tetes, ya, aromasi 10 tetes, peppermint 3-5, feller 10-12. Pengen langsung praktek? Butuh modal nggak, Makpu? Oke, ini teorinya. Saya mau ingatin lagi, ini promo Raindrop Time yang bisa banget dipakai untuk Raindrop Party ya. Dari Karama, untuk receiver yang memiliki skoliosis, maka arah pijit juga tetap mengikuti tulang punggungnya ya Bu. Iya, intinya gerakan-gerakan ini nggak ada tekanan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi semuanya dengan penuh kelembutan gitu. Jadi bagi yang punya problem dengan punggung dan mau melakukan rentop teknik, kita lakukan dengan gentle gitu ya. Kak Miranda mau jadi model untuk leadernya. Oke, kayaknya semua rebutan jadi model. Nggak ada yang mau rebutan jadi giver nih. Kita pindah ke praktek ya. Yang punya model di rumah boleh banget langsung dipraktekin. Selembut mungkin, kata kakak otentik Bangka, tapi rasa habis diedit itu enak, badan aromanya wangi sampai 3 hari. Persis kakak oil Bangka, saya habis ngerendrop, habis jadi giver, itu rileksnya 3 hari. Bayangin kalau saya jadi receiver, seminggu kali ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi sebelum kita pindah ke video praktek ya, dari Kak Yola. Untuk ibu hamil yang udah di atas 37 weeks berarti udah diperbolehkan RDT ya. Nah, berarti sambil duduk kah? Iya, sambil duduk. Terus begini, untuk yang ibu hamil, itu yang mesti diperhatikan, apakah sebelum dia hamil dia udah hardcore oiler? Ya, kalau dia baru pertama kali di rentop saat hamil, oil-oilnya di eh, apa namanya, di dilute ya, diencerkan dengan V6
Oke, nah kalau dari Kakak Dian, untuk anak-anak bisa dimulai dari umur berapa ya Kak? Jadi prinsipnya semakin muda umur anaknya, itu biasanya ada ibu-ibu nanti kalau yang udah lakuin mulai dari umur berapa ntar boleh share di kolom chat ya. Aku pernah baca ada yang 2 tahun ya, tapi sangat encer oilnya. Ada yang 6 tahun baru mulai, ya kan? Oilnya juga masih di dilute karena ini kan hot oil semua ya. Jadi eh ada yang masih punya nggak ya? Jadi kalau di PEP yang lama tuh ada botol kaca 1 mili. Biasanya ditetesin ke situ. 1 tetes oilnya terus dipenuhin pakai V6. Jadi kalau kakak-kakak mau ngencarin pakai yang 5 mili, itu bisa isinya 3 sampai 5 tetes oilnya penuhin V6-nya 5 mili. Oke? Kayaknya ada di sesiku yang mana ya untuk dilution itu tentang anak-anak deh, udah agak lama, 4 tahun lalu kayaknya di YouTube ya, bisa browsing juga sih. Nah, ini dari Kak Rahma, ada pantangan sebelum sudah RDT untuk receiver dan giver nggak Bu? Misalnya kondisi emosi yang lagi berantakan. Oke, ini pertanyaan bagus. Untuk giver, kalau emosi lagi berantakan, untuk giver, hi, I know who you are. Kalau emosi lagi berantakan, jangan jadi giver dulu deh, ya. Mending serahkan kepada teman, partner, upline kita yang secara emosi lagi baik-baik aja. Oke? Karena tadi pas kondisi balancing energi itu kita sering tepa menepa tuh. Oke? Jadi mending yang lagi berantakan, mending giver jangan jadi jadi giver ya. Gitu sih Kak Rahma. Kalau receiver biasanya kalau emang lagi berantakan butuh di raindrop ya. Dari Kak Cantik Bangka, anakku si bungsu 2 tahun pernah aku RDT, tapi aku pakai racikan langsung. Jadi pas nge-RDT, oilnya yang udah di-dilute banyakin V6. Yes. Thank you ya Kak, udah share. Yang dirasain apalagi Bu, sepertinya sangat magic ya RDT ini. eh jadi aku mau cerita ya. Aku pertama kali jadi model itu waktu Tamara Packer datang ke Jakarta ngajarin RDT 2 sesi. Ya, 2 sesi itu sekitar 50 kali 2 berarti ya 200-an orang hari itu yang merasakan experience RDT gitu. Jadi aku jadi model itu 7 hari pemulihannya. Maksudnya bawaannya pengen rebahan gitu kan, terus em, apa ya, dunia tuh jadinya datar aja gitu, nggak nggak reaktif untuk hal-hal yang bahkan butuh diberikan reaksi. Paham ya kak ya? Ah, ah. Jadi em, karena aroma oilnya ini banyak dari oil-oil kayu-kayuan, oke? Oil kayu-kayuan ini tuh biasanya bikin kita grounding, berpijak berpijak ke bumi lebih kokoh lagi. Nah gitu deh. Nah kalau kata Kak Siti rasanya kayak grounding maksimal, mental lebih serem. Nah ya gitu. Karena oilnya kayu-kayuan semua ya, warnanya biru-biru, hijau-hijau toska gitu. Oke, nah udah kejawab semua pertanyaannya. Hmm, ini ada yang share ya, kata kakak otentik Bangka, jadi model itu LDPR 2021, badan enteng, awalnya emosi nggak kontrol, terus minggu setelah RDT ngerasa badan tuh kayak makin serem. Insya Allah, amin. Oke, kita masuk ke video ya, ke video. Nanti videonya akan aku silent, terus aku gedein. Semua bisa lihat ya videonya ya. Jadi cukup fokus sama suaraku saja dan si video ini. Suaranya datang dari sini. Jadi tadi udah disampaikan untuk prepare ya, masuki ruangan dengan pikiran positif. Kemudian giver dan receiver itu penting banget untuk sama-sama pikirannya positif. Oke. Masuk ke balancing body energy. Oke, ini kita lihat ya. Kita lihat ini dipegang dulu kedua kakinya.
Terus digoyang-goyang gitu ya biar rileks, digoyang-goyang. Jangan kayak main layangan ya Kak, santai aja digoyang-goyang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ringan aja, lembut aja untuk melepas ketegangan si receiver. Oke, kemudian kita mulai dengan feller. Nah, perhatikan feller ya dari sini. Aku mau kasih tahu. Ini tangannya nempel ke kaki. Ya, kita selalu menjaga tetap bersentuhan dengan receivernya agar receivernya tidak merasa ditinggalkan. Oke, jadi ini tangannya nempel ke kaki saat meneteskan. Karena instinctively kita pasti selalu pengen nyetesinnya di sini nih. Ya nggak? Saat melakukan raindrop, itu tangannya yang kanan tempelkan ke kaki kanan, tangan kirinya meneteskan oil ya. Oke, terus 3 sampai 6 tetes, taruh dulu di situ. Nah, oleskan ya, oleskan tangan kanan, telapak tangan. Nah, lihat tangannya masih nyentuh lagi nih. Ya, tangannya nyentuh kaki lagi. Teteskan. Oke, ratakan ke kaki sebelah kiri. Nah, lihat nih ya, ini masih nyentuh tangannya. Setelah itu kita balancing body energy. Posisinya ini seperti ini ya, menyilang. Karena tangan kanan harus ke kaki kanan, tangan kiri ke kaki kiri. Berapa lama? 3 sampai 5 menit. Kalau aku clue-nya biasanya kayak ada tek-tek gitu. Nah, itu udah tuh. Tek-tek itu kayak pembuluh darahnya berdenyut gitu ya. Tek-tek gitu. Nah, kemudian lanjut ke gerakan roll and release. Gulung dan lepas. Oil yang pertama itu oregano. Ya, lihat lagi. Aku nggak bosan-bosan bilang tangannya nempel di sini ya guys ya. Oregano, teteskan. Ya, teteskan ke tangannya langsung. Ke tangan giver. Setelah itu kita aktivasi oilnya. Nah, begini cara mengaktifasi. Tangannya nggak diangkat, masih nempel di kaki. Ya, pokoknya lakukan ini sebelum melakukan roll and release. Oke, tarik garis lurus di tumit di sini. Ya, ini garis pink, tarik garis lurus. Inilah titik kita memulai. Ya, garis lurus inilah titik kita memulai. Oke. Nah, kemudian ya, ini garis mulai nih. Nah, di situ. Kalau baru mulai kita lakuin aja terus. Ya, nah tangan yang satunya buat nahan. Ya, nah ini aku mau kasih lihat detailnya. Tangan 4 jari ini ada di sini, jempolnya buat pegangan di sebelah sana. Ya, jadi ini titik mulai. Tadi garis pink kita tarik di sini. Ini buat mulai. Oke. Nah, itu roll release. Jadi yang tip apa ya? Tip pet nail, ujung jari, kuku, ujung kuku, kuku, ujung jari, ujung kuku, kuku. Itu yang diputarkan di sisi samping situ. Nah, aku mau kasih lihat lagi ini. Nah, ini kita roll and release di jempol. Pas udah selesai sepanjang sisi samping sini, terakhir pas di ujung jempol, kita roll and release. Jempolnya buat pegangan di atas, kita pakai telunjuk. 2, 3. Gitu ya. Ini dilakukan setiap kita sampai ke ujung jempol. Tadi ada yang nanya pertanyaan, tekanan itu tidak boleh terlalu keras. Tidak boleh terlalu pelan juga, tapi yang enak, aman, dan stabil. Ya Kak ya. Jadi kita nggak perlu bertanya. Ya, kita yang kendalikan ujung jari ini beda sama pijat embok-embok ya. Udah keras belum? Kerasin lagi, Mbok. Gitu ya. Konsepnya nggak kayak begitu ya.
Kak ya. Oke. Jadi yang penting tekanannya enak, aman, dan stabil. Oke. Ulangin. Setengah-setengah senti kita pindah. Ini tampak atas nih. Terus sampai di jempol kita roll and release. Nah, 3 kali. Nah, ini dari samping. Boleh sambil praktek ya kalau ada modelnya. Terus ulangin totalnya 3 kali. Ambil garis di situ. Nah, ini pegangannya kalau tampak dari depan ya. Jempolnya posisinya di situ buat pegangan, 4 jari yang lain di roll and release. Ya, seperti memutar handle pintu yang bulat. Nah, gitu. Nah, 3 kali di jempol, roll and release. Oke, jika udah 3 kali, pindah ke kaki kiri. Nah, itu tangannya masih ditempelin ya. Kita reaktivasi oilnya di situ. Tangannya berlawanan. Tarik garis pink, itu titik mulainya. Roll and release mulai dari situ. Ini tampak bawah. Ini ngelihatnya aja, teman-teman merasa relaxing nggak sih? Ya, nah tangan ini buat support nih. Ya, itu buat nahan, buat support. Terus kalau pakai meja pijat gini, ya, upayakan emang di style sesuai dengan tinggi kita. Jadi kita nggak terlalu menunduk, biar nggak sakit pinggang. Ya, tinggi matras pijatnya. Oke, totalnya 3 kali sama. Bikin garis sebagai titik mulai, kemudian roll and release, jempolnya buat pegangan di sini. Ya, biar stabil gerakan tangannya. Tangan satunya posisinya di sini. Lalu pas sampai di jempol, 3 kali roll and release di bagian jempolnya aja. Ya, sebaiknya kita nggak usah ngobrol, ya kan? Kita fokus sama gerakan, kita lagi melakukan proses transfer energi, dan juga akan lebih rileks bagi kedua belah pihak jika ini dilakukan dalam keadaan hening. Berarti yang menjadi kaki kanan tetap tangan kanan ya Kak. Kalau kelupaan ada efeknya nggak? Nggak, cuman uh, pinggang jadi kurang enak aja untuk si giver. Nggak ada efek apa-apa, cuman pinggang kita nggak enak. Jadi roll and release-nya ulangin 3 kali, lanjut dengan oil thyme, basil, cypress, ya, wintergreen, marjoram, dan peppermint, kecuali aromasis. Oke, ini aku skip ya, gerakannya sama. Mungkin kita, ini basil, masih sama. Kita lihat di wintergreen. Ya, ambil garis di situ. Sekali lagi ini oilnya, semuanya gerakannya sama, roll and release, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Hal-hal prinsip yang harus diingat, tangan sebelahnya ini menopang ya, menjaga posisi kaki. Dan saat sampai di ujung jempol, kita lakukan roll and release 3 kali. Oke, ada pertanyaan tentang roll and release? Tarik garis, itu titik mulai, 4 jari ada di bawah, jempolnya ada di atas buat pegangan, tumpuan. Saat sampai di jempol kaki, kita lakukan roll and release 3 kali. Nggak ada pertanyaan, berarti cukup jelas ya, Kak? Cukup jelas. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Saat meneteskan oil, tangannya sentuhkan ke kaki. Jangan begini, terus tetesin. Oke, ini marjoram, ini peppermint terakhir. Ini silent, apakah semua ketiduran hanya dengan melihat video ini? Saya kok ngerasa ditinggal sendirian ini. Apa sibuk praktek? Fokus, oke baik Kak. Melek, kata Makpu. Kata Kak Kiki, praktek. Oke, siap. Berarti I'm not alone ya. Baik. Nah, terus lakukan sampai peppermint. Ya.
Oh, and release peppermint. Oke, nah ini saat pindah ya, ini peppermint terakhir. Sampai di ujung jempol, ada yang ngebayangin, ada yang kusut, ada yang sambil praktek baik. Lihat tangannya tetap bertumpu di sini ya, ambil lagi oilnya. Jadi oil yang ada di telapak tangan itu bisa diambil lagi gitu ya. Roll and release, roll and release. Terus sampai jempol. Oke, kita masuk ke tulang belakang. Ya, bagian pertanyaan boleh drop dulu ya. Nanti akan kita kembali ke kolom chat. Nah, itu ya. Tetap tertutup, minta dia menghadap ke bawah. Oke. Kemudian ini kita beresin alas bawahnya supaya nggak lepas-lepas. Nah, kayak gini. Karena kita mulainya di sakrum di sini ya. Di dekat titik awal belahan pantat. Nah, ini di samping-samping kita juga bisa tutup sama handuk atau kain gitu, tangannya tetap rileks. Oke, mulai dari oil oregano. Oke, aku mau kasih lihat nih Kak, bahwa hmm, waktu netesin oilnya, itu jangan ketinggian, 15 cm ya, kira-kira sejengkal kurang dikit, gitu ya, sejengkal kita kurang dikit. Nih, 15 cm ya jaraknya. Ini nih, raindropnya, tetesan hujannya. Oke, 15 cm di atas tubuh. Nah, ini 2 sampai 4 tetes di spine. Oke, oregano ini di spine. Kak, ini 2, 3, 4 tetes tentunya gimana? Semakin panjang spine-nya, jadi 4 tetes. Semakin pendek spine-nya, 2 atau 3 aja cukup. Sama, apakah ini baru pertama kali raindrop? 2 tetes aja. Apakah dia butuh rilis lebih dalam dan lebih jauh lagi? Kasih 4 tetes. Jadi ada banyak faktor yang menentukan tetesannya ya. Kalau saya, nggak usah ditanya, kakak banyakin aja. Tinggal nanti dikasih fisik di akhir. Oke? Nah, kita bagi punggung secara horizontal menjadi 3 bagian yang sama ya. Nah, untuk feathering, kita gunakan kuku dan ujung jari. Makanya kukunya harus pendek. Nah, ini 3 garis imajiner. Oke, ini jangan di spidol ya nanti punggung receivernya. Jadi bikin garis imajiner aja. Satu sedikit di atas pinggang, satu di bawah sejajar sama ketiak. Oke, nah ini akan menentukan batasan-batasan gerakan kita. Oke, satu, dua, tiga, langsung satu, dua, tiga, ini part dua, satu, dua, tiga, sampai tengkuk. Oke, lalu yang 2 bagian, ya, satu, dua, tiga, bagian satu, satu, dua, tiga, bagian dua. Yang ketiga satu bidang, satu, dua, sampai tengkuk tuh 3. Selesai featheringnya. Nah, fanning kayak gini. Ya, setiap bagian horizontal 3 kali. Ini bagian yang kedua 3 kali. Bagian yang ketiga juga 3 kali. Ya, mungkin kalau punggungnya lebih panjang bisa ada 4 bagian. Oke, nah sekarang jadi satu bagian. Hub, satu, dua, tiga. Dimulai dari sakrum di bawah ya. Oke, nah untuk oregano hanya feathering dan fanning. Untuk time juga feathering dan fanning ini 2 sampai 4 tetes. Jadi oregano sama thyme itu sama-sama 2 4 tetes, netesinnya di spine. Oke, kenapa aku tekanin netesinnya di spine? Nanti ada yang penetesannya di spine dan di sisi kiri kanan punggung. Ini kalau dari samping ya, ini yang satu bagian featheringnya satu, dua sampai tengkuk ya Kak, 3. Di sini kalau lihat muncul bulatan-bulatan merah, kakak boleh aplikasikan fisik. Ini dilanjut fanning.
Ya, ini masih 3 bagian fanningnya. Mhm. Dengan cara ini oilnya terdistribusi merata. Nah, fanning 1 bagian. 1, 2, 3. Sentuhannya lembut, nggak kayak deep massage. Yes, Karuri. Kalau si giver nggak kuat panas oregano dan thyme dari awal pakai fisik nggak apa-apa. Yes, tangannya dibalur fisik dulu, Kak. Ya. Nah, biar kalau merah-merah ada bulatan merah, kita olesin fisik. Olesin fisiknya ke tangan dulu, baru ratain ya. Jangan dikecrotin ke punggung. Di dunia nyata itu terjadi. Basilnya 3 sampai 4 tetes juga masih di spine. Ya, lakukan feathering dan fanning. Sama, ini feathering 3 bagian. Ini yang 2 bagian, 1, 2, 3. Pindah ke bagian kedua, 1, 2, 3. Nah, ini yang 1 bagian. Sampai tengkuk, 1, 2, 3. Oke, lanjut dengan fanning. Nah, terus fanningnya 1 bagian. Nah, basil ada gerakan tambahan setelah feathering dan fanning. Gerakannya spinal tissue pull. Ya, nah ini lihat kakinya dibuka biar nyaman pinggangnya, tangannya kayak mangkok yang digerakkan ujung jarinya 3 kali ke arah jarum jam. 1, 2, 3, pindah geser. 1, 2, 3, pindah geser. Ini posisi ujung jarinya di samping spine. Oke, terus sampai tengkuk. 1, 2, 3. Karena spine kita nyambung terus kan ya sampai tulang tengkorak belakang. Nah, itu lihat tangannya nggak dilepas tapi masih menyentuh ya. Baru dia pindah ke sisi sebelahnya. 1, 2, 3. Jadi tangannya kayak mangkok yang bergerak ujung jarinya. Gerakannya ke arah jarum jam 3 kali. Terus baru pindah. Nanti gerasa ada bagian yang gerinjil-gerinjil. Ya, di gerakan ketiga nanti mestinya gerinjil-gerinjilnya mengecil atau menghilang. Diputar, iya. Ujung jarinya diputar kadian. Nah, lihat ya, nih jelas nih. Ujung jarinya diputar di samping spine. Nah, di samping spine kita tekan ujung jarinya tuh. Kelihatan ya. Ini lakukan nanti 3 kiri, 3 kanan. Kak Ruri, aku juga loh dari tadi nahan sendawa. Bisa begitu ya. Oke, ini totalnya 3 kali. Lihat ya, perhatikan di tengkuk tuh sampai di garis rambut kita lakuin. Terus pas pindah tetap menyentuh. Tidak melepaskan begitu saja. Kita lanjut dengan side press. Side press ini 4 sampai 6 tetes masih di spine oilnya. Feathering dan fanningnya sama. Ya, feathering. Terus kita fanning. Nah, ini gerakan finger straddle. Oke, jadi ini 2 jari telunjuk sama jari manis di antara spine. Ini kalau bisa pakai tangan yang lemah, tangan kiri. Kalau tangan kuat, tangan dominannya kanan. Maka yang ini tangan kiri, ini tangan kanan buat mendorong kayak gergaji. Ya, nah gerakannya kayak begini. Tekanannya medium, ya pada jari yang di straddle tuh, jari lainnya dibuka buat stabil. Nah itu dilihat ya, span-nya dilewatin. Sampai tengkuk 1, 2, 3. Tuh ya, enak banget ini guys. 3 kali, jadi tangan yang ini dorong kayak gergaji, yang ini dibuka aja, terus sampai tengkuk. Nah, kasih dorongan 1, 2, 3.
Lihat sekali lagi ya. Nah, itu mulainya dari sakrum. Ini tampak dari samping. Pas di tengkuk, yang menekan 2 jari aja, Kak. Lihat lagi ya. Iya, karena yang aktif sebenarnya hanya 2 jari aja, 3 jari lainnya penyeimbang. Ini kita lihat. Tuh, 2, 3. Kelihatan ya? Ah, ah. Ah. Oke, winter green. Saat pindah oil, selalu kita feather dan fanning dulu. Ini winter greennya 6 sampai 10 tetes di pinggang belakang, di tulang belakang. Jadi saat kita finger straddle, kita kira-kira ingat tuh kan ya, mana yang gerenjil-gerenjilnya banyak, kita boleh tetesin oilnya di daerah situ. Ya, oke. Jika ada bagian yang agak keras, kita boleh tambahin oilnya, tetesin di situ. Oke, feathering dan fanning semua udah hafal nih ya. Ah, ah. Iya Kak Dian, kita harus lihat dari berbagai angle biar dapet momennya ya yang sesuai. Mm-mm. Ini feathering, lanjut dengan fanning. Nah, ini thumb roll. Jadi ini mulainya di sakrum. Jadi semua gerakan tuh mulai dari arah bawah ke arah atas, dari kanan dulu baru kiri. Totalnya 3 kanan, 3 kiri, atau kalau nggak pakai 2 sisi ya udah 3 kali. Oke, kalau ada gerakan muter-muter selalu searah jarum jam. Nah, ini jaraknya ya ini kan spine ya, di samping spine tuh kira-kira berseberangan 2,5 senti. Yang satu lebih tinggi dari yang lain. Kemudian jempolnya posisinya di situ. Nah, ini nanti akan ada bekas kuku ya. Ini akan ada bekas kuku tanpa intensi untuk melukai. Jadi nanti bekasnya ya cuma bekas aja gitu, nggak akan melukai. Ya, Kak Puput nanti aku jawab ya. Nah, ini terus akan kelihatan bekas-bekas kukunya. Makanya kuku kita harus pendek, harus bersih. Ya, jadi ini bekasnya tanpa melukai. Cuma ada bekas aja tuh ya. Kelihatan ya coak-coaknya di samping spine. Ini terus dilakukan dari sakrum hingga atlas. Belajar anatomi dikit ya. Terus sampai nanti ke garis tengkuk itu. Nah, perhatikan, iya, terus dia sampai garis rambut. Nah, oke, tetap menyentuh, baru pindah ke bawah. Totalnya harus 3 kali. Ini nggak terlalu jelas kelihatan, kita pindah dari angle yang sini. Oke, lanjut dengan marjoram. Marjoram ini 2 hingga 4 tetes di spine juga. Nah, bisa disilang ya kiri dan kanan spine. Terus di sisi kiri kanannya kalau dibutuhkan kita boleh tambahin oilnya di sini-sini ya. Tapi langsung di feathering gitu biar nggak tumpah ke bawah. Nah, ini lihat kita dia feathering juga di sisi kiri dan kanan. Kalau oilnya juga diteteskan di sisi kiri dan kanan. Marjoram itu kan, aduh, lagi nggak ngirup aromanya aja kerasa ngirup aromanya hanya saat mendengarkan namanya. Oke, selesai feathering, lanjut dengan fanning. Ya, saban pindah oil kita feathering dan fanning. Ada oil tertentu yang ada gerakannya. Ada yang feathering dan fanning saja. Kita masuk ke ini ya, circular hand massage. Perhatikan, ini dimulai dari sisi kanan dan ini ke 2 telapak tangan ditekan ke bawah. Kalau tadi kan pakai ujung jari aja, kayak mangkok gitu ya. Ini, nah, kedua telapaknya yang bekerja adalah telapak tangannya. 1, 2, 3 searah jarum jam, baru pindah. 1, 2, 3 searah jarum jam, baru pindah. Oke,
Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Nah, sampai di bahu. Pindah lagi, tetap menyentuh. Nah, mulai dari bawah. Jadi, ini yang kerja adalah telapak tangan. Satu, dua, tiga, geser. Satu, dua, tiga, geser. Ya, terus sampai bahu. Hmm. Oke, tetap sentuh, baru pindah. Oke, circle hand massage. Ya, ini karena gerakannya ada di sisi kiri dan kanan punggung, boleh banget tadi oilnya diteteskan juga selain di spine di sisi kiri kanan punggung. Oke, genap 3 kali, terus kita pindah ke aromasis. Ini 3 sampai 4 tetes di spine, di sisi kiri kanan punggung. Mm-mm. Feathering udah hafal semua ya. Feathering, lanjut dengan fanning. Oh, ini masih feathering 2 bagian. Feathering 1 bagian. Lanjut dengan fanning. Ya kan? Fanning itu 3 bagian dan 1 bagian. Mhm. Gerakannya palm slide ya. Jadi siapa yang gerakan favoritnya adalah palm slide? Mulai dari bawah, dari daerah sakrum, tangannya satu dari kiri, satu dari kanan, disilangkan ketemu di tengah. Nah, oke. Ini muscle-muscle punggungnya enak banget nih. Di slide begini ya. Jadi sampai di atas, ulang lagi ke bawah. Nah, jadi nggak bisa dari atas ke bawah, langsung atas lagi gitu. Mulainya selalu dari bawah. Givernya sambil goyang tuh ya. Uh-uh. Givernya jangan kaku. Peppermint, 3 sampai 5 tetes. Ini gerakannya feathering dan fanning. Ini valor sebagai penutup, juga feathering dan fanning aja. Valor ini boleh selain di spine, teteskan juga di sisi kiri dan kanan punggung ya. Mm-mm. Terus kita fanning. Jadi semua oilnya akan terdistribusi. Teman-teman masih ingat oil yang diaplikasikan secara topikal akan meresap berapa detik? Oke, saat video ini dibuat, Valor yang original version itu lagi nggak available, tapi ada Valor 2. Makanya videonya ini dibuat saat Valor original version itu lagi nggak available. Makanya munculnya Valor 2. Oke, tanya apakah oke, apakah ada rasa panas di titik-titik tertentu, kita bisa lihat ada bulatan-bulatan merah nggak? Kita bisa tambahin V6 ya. Jika dia baik-baik aja, eh, kita bisa tambahin orthois. Nah, lihat ini ya, ini nggak dikecrot langsung ke punggungnya, tapi ke telapak tangannya dulu.
baru dibalur. Ya guys ya, sometimes kita lupa, kita kecerotin langsung ke punggung. Kaget receivernya. Ini boleh freestyle, boleh lakukan, berikan yang terbaik yang teman-teman bisa. Kalau mau ala embok-embok itu di part yang ini. Ya, nanti kalau saya sempat jadi modelnya kakak-kakak, di part ini saya pakainya ortois ya, Kak. Oke, jika sudah, kita lanjut dengan occiput pull. Jadi, eh, minta putar lagi, berbaring menghadap ke atas receivernya. Jadi tanpa perlu membuka penutupnya ya. Nah, lihat. Duduk, tangannya posisikan, 4 jari di bawah kuping, pas di garis tengkorak, kiri dan kanan. Oke, sementara jempolnya ada di pelipis buat nahan. Tariknya dengan lembut ke arah atas dengan gerakan maju mundur. Nah, itu lihat gerak dia ya. Seluruh tubuh penerima bergerak ke arah kita. Lakukan 1 menit, istirahat 1 menit. Ya, total 3 kali. 1 menit, lakukan 1 menit istirahat. Sampai 3 round. Ya, hanya dengan kekuatan 4 jari, semua badannya bergerak ke arah kita. Oke, aplikasikan White Angelica ke bahu receiver. Ya, nah, ke arah bahu, tengkuk, lalu minta receivernya hirup aroma White Angelica-nya. Videonya sudah tersedia di YouTube yang Living Indonesia ya, Kak. Bisa di-download dari sana. Udah ada subtitlenya. Tarik nafas, hirup White Angelica, guys. Oke, jika sudah kasih receivernya waktu, ya, hirup aromanya berapa kali? Kasih 10 kali lah ya, Kak ya. Nah, biarkan rileks 5 sampai 10 menit. Tawarkan air putih. Kemudian kita sebagai giver juga harus minum air putih. Begitu. Oke, video udah tersedia di YouTube yang Living Indonesia, bisa di-download dari sana. Kemudian makna dan tujuan gerakan itu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi intinya gerakan relaksasi otot yang disertai dengan oil-oil yang living itu peran oilnya itu 80%, gerakannya 20%, Kak. Jadi eh, setiap gerakan itu bekerja di area yang berbeda-beda. Tapi yang paling penting adalah ada feathering dan fanning setiap ganti oil untuk memastikan setiap oilnya tersebar dengan merata. Ya, kenapa thumb roll di oil wintergreen? Jadi yang bisa aku share setiap gerakan itu ditemukan kan oleh Bapak Geriang. Nah, setiap gerakan itu dipadukan dengan kondisi anatomis dan kalau teman-teman menyadari ya, telapak kaki kita itu bentuknya persis kayak punggung kita, lekukannya. Oke, jadi uh, di dunia kesehatan holistik, keadaan di spine kita berhubungan juga dengan kondisi kesehatan telapak kaki, gitu Kak. Jadi intinya uh, semua gerakan diciptakan bisa menyentuh semua bagian punggung dan telapak kaki. Dan tadi udah dijawab ya, oil itu bisa meresap ke epidermis kulit hingga 20 detik. Gitu. Jadi diharapkan nanti akan mencapai bagian-bagian tubuh yang membutuhkan sesuai reseptor-reseptor yang membutuhkan. Oke, nah jadi White Angelica itu dipakai untuk giver dan receiver. Jadi masing-masing kita ini kan memberikan vibrasi energi ya.
White Angelica itu keistimewaannya yang frekuensi tubuhnya lagi rendah, eh, di up, frekuensi tubuh kita sebagai giver akan ketemu di frekuensi yang sama dengan frekuensi tubuh si receiver. Semoga paham ya, gitu sih. Jadi biar kita nggak sama-sama ketepa emosi-emosi negatif yang tervibrasi oleh tubuh kita. Bahasa sederhananya gitu. Untuk bahasa lebih deepnya boleh ngobrol ya sama leadernya Kakak Puput Hakiki. Yang seorang pembelajar yang hakiki juga. Tadi ada pertanyaan lagi nggak ya yang belum, yang kelewat? Udah semua ya. Misal di kondisi terbatas ada oil yang tidak tersedia. Oh iya, tadi pertanyaan Kak Novi. Apakah aplikasi oil tersebut bisa di-skip? Kak, boleh mulai dulu dengan ada oil yang ada, sambil nanti boleh mulai dilengkapin. Ya, sambil boleh mulai dilengkapin. Jadi, boleh di-skip, tapi kayak Velar, White Angelica, itu harus ada ya, Kak? Nah, buat opening dan closingnya. Iya, padahal ini cuman pakai, aku cuma cuci muka, karena tadi pagi ngantor, pakai belum belum face wash, belum cleanser. Terima kasih Kak Faye. Masih ada pertanyaan terkait raindrop? Yang pasti ini wajib dipraktekkan. Kita udah belajar sama-sama kan historinya, eh, filosofinya. Terus hari ini kita belajar gerakannya, tinggal prakteknya. Semua udah daftar kan ya raindrop party. Jadi kelas hari ini dan Selasa kemarin untuk melengkapi kakak-kakak melakukan raindrop party di areanya masing-masing. Oke, oke, baik. Jika sudah nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih udah survive bersama-sama. Thank you, thank you Kak Puput. Terima kasih Kak Novi. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Percayalah, pertanyaan kakak-kakak semakin memperluas khazanah setiap orang yang hadir. So, sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Selamat berendrop teknik Ria. Lakukan saja, lakukan saja, dan lakukan saja. Oke, semoga kita selalu mendapatkan manfaat. Percayalah, jadi giver pun kita merasakan eh, manfaat yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu sih yang saya rasain. So, Kak Ruri, terima kasih ya. Kak Mira juga, Kak Lidiana, semuanya, Kak Nisca, Kak Dian. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Sehat selalu, selamat melakukan raindrop party. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.